Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang 3 macam argumen induktif. Sebelum kami menyampaikan materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Ihza Mahendra, 1801010028, Muhammad Afiq Ahzani 1801010044, Diki Afriandi 1801010045, Oktavia Anggun R 1801010068, Rizky Nova Ardiansyah 1801010069, Rafif Salim 1801010073, Lutfi Wibowo 1801010076. Argumen induktif. Logika atau penalaran induktif adalah cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak dari sejumlah proposisi tunggal atau partikular tertentu untuk menarik kesimpulan umum tertentu. Kesimpulan umum dirumuskan berdasarkan fakta. Kesimpulan adalah generalisasi fakta yang memperlihatkan kesamaan. Namun kesimpulan umum harus dianggap bersifat sementara karena ciri dasar induktif selalu tidak lengkap. Ciri argumen induktif terdapat 3 poin. Yang pertama, premis penalaran induktif. Proposisi empiris yang ditangkap indera. 2. Kesimpulan dalam penalaran induksi lebih luas daripada apa yang dinyatakan dalam premis. 3. Meski kesimpulan tidak mengikat, tetapi manusia menerimanya. Jadi konklusi induksi punya kredibilitas rasional sama dengan probabilitas. Selanjutnya adalah cara penalaran induktif. Ada 2. Yang pertama adalah proses induksi dimulai berdasarkan kejadian dan gejala partikular. Yang kedua adalah penalaran induksi adalah penalaran berdasarkan pengertian partikular atau premis untuk menghasilkan pengertian umum atau kesimpulan. Selanjutnya adalah faktor yang dapat memperkuat argumen induktif. Ada 5. Yang pertama, seberapa sesuai atau representatif pengamatan yang kita lakukan, yang kita lakukan dengan pengamatan yang lain. Yang kedua, apakah pengamatan kita contoh yang benar tentang suatu kategori. Yang ketiga, seberapa kuat bukti yang kita tawarkan untuk mendukung argumentasi. Yang keempat, berapa banyak pengamatan yang kita lakukan. Yang terakhir, apakah pengamatan kita sesuai dengan ekspektasi ilmiah lain terkait fenomena atau kategori. Selanjutnya, kesalahan dalam penalaran induktif mendefinisikan kekeliruan generalisasi tergesa-gesa sebagai melebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampai kecil. 3. Argumen induktif. Penalaran induktif adalah penalaran di mana premis-premis dipandang sebagai alat pendukung atau sebagai bukti kebenaran sebuah kesimpulan. Penalaran atau argumen induktif ada 3 jenis: generalisasi, analogis, dan sebab akibat. Ketika orang mengevaluasi argumen induktif, kita sering mendengar mereka berbicara tentang informasi tambahan sebagai memperkuat atau melemahkan sebuah argumen. Namun dalam kebanyakan kasus, bahwa informasi tambahan membuat kesimpulan lebih atau kurang mungkin, bukan karena itu membuat argumen asli lebih kuat atau lebih lemah. Contoh argumen, Pak Yok memiliki 100 tiket lotre. Oleh karena itu, Pak Yok akan memenangkan sebuah lotre. Kekuatan argumen tergantung pada seberapa besar kemungkinan premis membuat kesimpulan, yang ditentukan oleh berapa banyak tiket yang ada. Jika kita mengetahui Pak Yok benar-benar memiliki 300 tiket, itu berarti
peluang untuk memenangkannya adalah 3 kali lebih tinggi dari yang kita duga. Tetapi kekuatan dari argumen aslinya tetap ada. Informasi baru tidak memperkuat argumen itu. Itu hanya meningkatkan kemungkinan bahwa kesimpulan dari argumen aslinya, yaitu Pak Yok akan memenangkan sebuah lotre. Argumen induktif dapat digambarkan kuat atau lemah tergantung seberapa banyak premis yang mendukung sebuah kesimpulan itu. Selanjutnya yaitu menyangkal dari general atau umum ke spesifik. Melihat formula di atas, kebanyakan X adalah Y. Ini adalah X, kesimpulannya ini adalah Y. Tergantung pada persentase X adalah Y. Yaitu ini adalah formula untuk jenis argumen yang sangat umum. Argumen yang oleh para ahli disebut dengan induktif atau silogisme statistik. Dalam kehidupan nyata, silogisme induktif tidak dinyatakan dalam bentuk standar. Dinyatakan dengan sederhana. Contohnya, Yok adalah seorang guru, oleh karena itu dia seorang demokrat. Dengan pertama menghilangkan pernyataan umum, kebanyakan guru adalah demokrat. Kedua, menghilangkan pernyataan khusus, Yok adalah seorang guru. Pada kenyataannya, silogisme induktif sering disajikan tanpa pernyataan umum atau tanpa pernyataan spesifik. Hal ini benar jika kekuatan silogisme induktif tergantung pada pernyataan umum. Yang selanjutnya yaitu berargumen dari khusus ke umum atau induktif generalisasi. Untuk mewakili hal ini secara lebih skematis, karena generalisasi induktif dapat mengenai apa saja, persentase X yang diamati adalah Y. Oleh karena itu, persentase yang sama dari semua X adalah Y. Untuk keperluan generalisasi induktif, diversifikasi populasi target harus direplikasi dalam sampel dengan menggeneralisasi dari sampel yang membuat pernyataan umum tentang populasi hal-hal ketika belum mengamati semua anggota populasi. Meskipun akan berbicara sebagian besar tentang populasi yang terdiri dari orang-orang, apa yang ingin dikatakan berlaku untuk generalisasi tentang segala jenis entitas yang dapat diidentifikasi. Generalisasi berupa penalaran induktif yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pernyataan yang mempunyai ciri tertentu untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Faktor-faktor yang ada tidaknya populasi dapat mempengaruhi ada tidaknya fitur yang diamati yang disebut sebagai faktor terkait. Ketika sampel berisi sejumlah hal yang tidak proporsional atau misalnya orang yang memiliki faktor terkait yang diberikan, maka sampel dikatakan bias sehubungan dengan faktor tersebut. Adapun beberapa pengaduan mengevaluasi kekuatan generalisasi induktif dari sampel, yaitu ada dua. Yang pertama, ukuran. Apakah sampel cukup besar untuk mencerminkan beragam faktor dalam populasi yang dapat mempengaruhi ada atau tidaknya fitur yang diminati. Kemudian yang kedua yaitu keragaman. Apakah sampel sebenarnya mencerminkan keberagaman itu? Yang ketiga yaitu bias. Apakah ada faktor terkait sampel dalam frekuensi yang berbeda dari apa yang diharapkan untuk ditemukan pada populasi target? Jika dua sampel sama-sama teridentifikasi dengan faktor-faktor terkait, sampel yang lebih besar kurang cenderung bias karena sampel harus mencerminkan diversifikasi faktor-faktor yang terkait yang benar-benar ada dalam populasi target, sehingga bisa lolos dengan sampel yang lebih kecil dan populasi target relatif homogen. Kemudian yang selanjutnya yaitu argumen induktif dari analogi. Analogi yaitu penalaran induktif dengan cara membandingkan dua hal atau lebih yang didukung sehingga dirumuskan kesimpulan berdasarkan persetujuan tersebut. Secara skematis, apa yang disebut argumen dari analogi sebagai berikut. Y, X, dan Y keduanya memiliki properti P, Q, R, dan sebagainya. X memiliki fitur F.
Oleh karena itu, Y memiliki fitur F. Contoh, Cheryl dan Dennis bersaudara, kira-kira seusia, pergi ke sekolah menengah yang sama, dan menyukai program TV yang sama. Cheryl menyukai The Chronicles of Narnia. Oleh karena itu, Dennis akan menyukai The Chronicles of Narnia. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penalaran analogi. Jumlah kesamaan antara X dan Y, kemudian jumlah perbedaan antara X dan Y, keragaman antara kesamaannya, jumlah entitas yang termasuk dalam perbandingan istilah atau X. Kemudian yang selanjutnya yaitu variasi acak, margin kesalahan, dan tingkat percaya diri. Kunci dari generalisasi adalah variasi acak. Kisaran variasi acak dari sampel ke sampel disebut sebagai margin kesalahan. Proporsi benar dapat dihitung secara matematis dan tergantung pada dua hal. Yang pertama, ukuran sampel, dan yang kedua, tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan hanya mengungkapkan probabilitas bahwa proporsi yang ditemukan dalam sampel tentu akan berada dalam margin kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu argumen induktif setiap hari. Indikator margin kesalahan informal dan tingkat kepercayaan dan ekspresi lain memungkinkan untuk mengekspresikan estimasi kekuatan argumen dan mengungkapkan fakta jika salah dalam menilai. Ada dua kesalahan mendasar yang bisa dilakukan seseorang dalam generalisasi induktif. Yang pertama yaitu generalisasi yang tergesa-gesa atau hasty generalizing, dan yang kedua generalisasi yang bias atau bias generalizing. Informal error margin dan confidence level indicator atau indikator kesalahan margin informal dan tingkat keyakinan kata sehari-hari digunakan untuk mengekspresikan konsep margin kesalahan, termasuk sekitar, tentang, kira-kira, sebagian besar, banyak, dan masih ada lainnya, serta cara untuk menunjukkan tingkat kepercayaan informal berbeda dari margin kesalahan informal. Frasa seperti hampir pasti, sangat mungkin, dan mungkin besar adalah peluang bagus. Anda bisa yakin, saya berani seluruh apapun. Dan frasa lain dan teknik mengekspresikan pendapat tentang probabilitas kesimpulan indikator margin kesalahan informal dan tingkat kepercayaan dan ekspresi lain memungkinkan untuk mengekspresikan estimasi kekuatan argumen dan mengungkapkan fakta jika salah dalam menilai. Ada dua kesalahan mendasar yang bisa dilakukan seseorang dalam generalisasi induktif. Generalisasi yang tergesa-gesa, hasty generalizing, dan generalisasi yang bias atau bias generalizing. Yang selanjutnya yaitu jatuh dalam alasan induktif. Generalisasi tergesa-gesa sering digambarkan sebagai alasan dan dari sampel yang terlalu kecil atau sebagian melebih-lebihkan kekuatan argumen. Berdasarkan sampel kecil, kita sering mendengar ahli statistik dan ilmuwan menampik bukti sebagai hanya anekdot. Generalisasi tergesa-gesa sering digambarkan sebagai alasan dari sampel yang terlalu kecil atau sebagai melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel kecil. Sebuah anekdot adalah sebuah cerita dan kekeliruan. Bukti anekdotal adalah versi tergesa-gesa generalisasi di mana sampel hanya sebuah cerita, sedangkan definisikan kekeliruan generalisasi yang bias sebagai melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel yang bias atau tidak representatif. Generalisasi bias untuk berdasarkan ukuran yang lebih besar. Sampel yang bias. Sebutan yang akurat terkait kesalahan adalah melebih-lebihkan kekuatan analogi. Contohnya, 1000 orang dapat online dan mendaftarkan untuk pemilihan yang diajukan oleh kepribadian berita CNN Low Dobbs. Jumlah yang sebanyak yang Anda temukan dalam sampel dalam pemilihan profesional seperti yang kami lihat. Tetapi sebagai sampel opini publik, Dobbs sama sekali tidak terbebas dari bias. Bukan karena orang yang mendaftarkan pemilihnya bias, tetapi karena alasan yang dijelaskan sebelumnya. Kehadiran dalam sampel dari jumlah orang yang memiliki karakteristik terkait dengan yang kami minati. Jadi seseorang mengatakan bahwa pemilihan
Law Dobbs menunjukkan bahwa sebagian besar orang Amerika sekarang berharap John Edwards terpilih sebagai presiden. Orang tersebut akan melakukan kesalahan generalisasi yang bias. Tidak ada yang ditunjukkan karena sampel bias. Namun, jika orang itu hanya mengatakan bahwa pemilihan Dobbs menunjukkan bahwa banyak orang Amerika mungkin berharap Edwards terpilih sebagai presiden, maka tidak ada kesalahan. Bagian kosong biasanya diisi dengan sebagian besar, setiap hari lebih dari setengah, beberapa, banyak, dan tidak banyak. Biasanya ketika tes medis dikatakan sekitar 90% akurat, itu berarti bahwa 90% dari mereka dengan kondisi tes positif. Itu tidak berarti bahwa 90% dari mereka yang dites positif memiliki kondisi tersebut. Jika Anda tes positif pada tes untuk kanker kandung kemih yang 90% akurat, di mana itu berarti bahwa 90% dari mereka yang memiliki tes kanker kandung kemih positif. Itu tidak berarti bahwa memungkinkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, jatuh dalam alasan induktif atau fallacies in inductive reasoning. Generalisasi tergesa-gesa sering digambarkan sebagai alasan dari sampel yang terlalu kecil atau sebagai melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel kecil. Kita sering mendengar ahli statistik dan ilmuwan membuktikan sebagai hasil anekdot. Sebuah anekdot adalah sebuah cerita dan kekeliruan. Bukti anekdot adalah versi tergesa-gesa generalisasi di mana sampel hanya sebuah cerita. Sedangkan definisi kekeliruan generalisasi yang bias sebagai melebih-lebihkan kekuatan argumen berdasarkan sampel yang tidak bias. Contohnya, X adalah Y. Oleh karena itu, Y adalah X. Bagian hampir setiap, lebih dari setengah, beberapa banyak, tidak banyak, hanya beberapa, dan sebagainya. Selanjutnya, analogi kilas istimewa. Analogi digunakan dan juga berguna dalam penjelasan sebagai perangkat retoris dan dalam kapasitas lain. Di sisi lain, analogi menjadi argumen moral dan hukum dengan analogi juga berperan dalam penjelasan. Analogi histori digunakan baik untuk menjelaskan maupun memperdebatkan sudut pandang. Penggunaan analogi logis dapat disebut juga sebagai penyangkal argumen. Kita sering dapat menunjukkan kepada seseorang bahwa suatu argumen tidak valid dengan memberikan argumen lain yang sama seperti argumen. Yang selanjutnya yaitu pemilihan masalah dan pitfall. Terdapat dua. Yang pertama, self-selected sample atau sampel yang dipilih sendiri. Yang kedua, slanted question atau pertanyaan miring. Yang self-selected sample yaitu generalisasi dari sampel hanya sebagai keterwakilan sampel. Karena itu tidak ada polling yang bisa dipercaya jika anggota sampel ada di sana dengan pilihan mereka sendiri. Dalam pemilihan semacam itu, sampel hanya terdiri dari tanggapan dan yang memiliki waktu untuk ini. Kemudian yang slanted question atau pertanyaan miring yaitu sumber utama yang tidak dapat diandalkan dalam praktik pemungutan suara adalah kata-kata dari pertanyaan. Mungkin untuk menanyakan hampir semua pertanyaan penting dalam berbagai cara. Bermain dengan angka. Semakin besar jumlah peristiwa yang ditentukan secara kebetulan dan berulang-ulang dipertimbangkan, semakin dekat alternatif akan mendekati rasio yang dapat diprediksi. Hukum sejumlah besar atau peluang beroperasi dalam banyak keadaan, maka dibutuhkan ukuran sampel minimum bahkan ketika memilih metode sampel sepenuhnya acak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.